Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 7 Maret 2022, berjudul Dia Tidak Mengingat Dosa Kita Lagi. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia Tidak Mengingat Dosa Kita Lagi, sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, "Barang siapa yang bertahan akan selamat," adalah sebagai berikut. Pertama, alasan Dia, Bapa di surga, tidak mengingat dosa kita lagi, karena oleh iman kita telah memperoleh bahagian dalam kebenaran Kristus, akibat mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian, sehingga kita memperoleh pengampunan dan tabiat-tabiat kita didapati selaras dengan hukum Allah. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bahagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Kedua, alasan Dia, Bapa di surga, tidak mengingat dosa kita lagi, karena Kristus membela kita dan meminta untuk umat-Nya bukan hanya pengampunan dan pembenaran yang penuh dan sempurna, tetapi kita akan memperoleh bahagian dalam kemuliaan-Nya dan memperoleh tempat duduk di atas tahtanya. Setan, dalam usahanya menipu dan menggoda manusia umat Tuhan, telah berpikir untuk menggagalkan rencana ilahi dalam penciptaan manusia. Tetapi Kristus sekarang meminta agar rencana ini diberlakukan seolah-olah manusia tidak pernah jatuh. Ia meminta untuk umat-Nya bukan hanya pengampunan dan pembenaran yang penuh dan sempurna, tetapi memperoleh bahagian dalam kemuliaan-Nya dan memperoleh tempat duduk di atas tahtanya. Ketiga, alasan Dia, Bapa di surga, tidak mengingat dosa kita lagi, karena Kristus telah membela dan mendamaikan kita dengan mengakui dan mengatakan bahwa kita dan orang-orang yang telah mendapatkan rahmat-Nya itu adalah rakyat-Nya atau pengikut-pengikut-Nya. Sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmat-Nya, setan menuduh mereka di hadapan Allah sebagai pelanggar-pelanggar. Penipu besar itu berusaha menuntun mereka kepada keraguan-raguan, untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Allah, untuk memisahkan mereka dari kasih-Nya, dan untuk melanggar hukum-Nya. Sekarang, Ia menunjuk kepada catatan kehidupan mereka, kepada cacat tabiat mereka, ketidakserupaannya dengan Kristus yang telah mempermalukan penebus mereka, kepada semua dosa-dosa yang telah digodakannya agar dibuat, dan oleh sebab semua ini, Ia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah rakyat-Nya, pengikut-pengikut-Nya. Pada saat yang bersamaan, Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi Ia membela mereka dengan menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, Yesus mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Keempat, alasan Dia, Bapa di surga, tidak mengingat dosa kita lagi, karena pekerjaan pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa sudah dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ke atas bumi. Pekerjaan pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan,
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.